Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinfasyang, Sutra teratai, episode 1398. Kehampaan dan kekosongan adalah tiada wujud. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Segala fenomena dharma adalah benar-benar murni dalam esensi, tidak dinodai oleh debu, disebut sebagai kosong. Itulah kekosongan dalam makna utamanya. Dalam segala fenomena dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Laksana ruang angkasa yang menampung segalanya, segala sesuatu yang terkandung memiliki wujud namun bersifat ilusi. Kekosongan sejati sebetulnya adalah keberadaan menakjubkan. Seperti segala kata tidak memiliki peranan lagi. Prinsip kebenaran ini tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Kekosongan menakjubkan. Segala fenomena dharma adalah benar-benar murni dalam esensi. Bersungguh hati mendengar, pahami, masuki ke dalam batin. Anda semua harus melakukan sedikit upaya untuk fokus menghayati makna kekosongan, kekosongan sejati, keberadaan yang sangat menakjubkan. Seluruh fenomena di dunia yang memiliki wujud adalah menakjubkan. Seluruh wujud dan rupa pada hakikatnya adalah sebuah kekosongan. Benar, segala fenomena dharma adalah benar-benar murni dalam esensi, dikarenakan kosong, sehingga tidak memiliki esensi. Bagaimana mungkin ada yang bisa ternoda? Tidak ada yang bisa ternoda. Esensi benar-benar murni, tidak dinodai oleh debu. Lihatlah, tidak ada yang terlihat di dalam ruang yang luas ini. Tidak peduli berapa banyak barang yang ternoda, kekosongan. Sebuah kekosongan, barang yang ternoda juga termasuk tidak ternoda. Kekosongan tidak memiliki wujud. Dikarenakan tidak memiliki wujud, maka tidak memiliki esensi. Sehingga tidak dapat dicemari. Jikalau adalah esensi sejati, adalah benar-benar murni, adalah hal yang paling bersih, tidak memiliki wujud dan rupa. Ternyata adalah sifat dasar kita yang murni. Ini adalah esensi diri kita sendiri yang murni, yang juga merupakan seluruh prinsip kebenaran, yang ternyata adalah esensi sejati, yaitu benar-benar murni. Prinsip kebenaran terkandung di dalam semua material di dunia ini. Sebelum penyatuan sempurna, tidak memiliki esensi rupa. Pastinya adalah murni, dikarenakan semua fenomena adalah jernih adanya, tidak dinodai oleh debu, dikarenakan demikian maka dinamakan kekosongan. Kekosongan dalam makna utamanya. Dalam segala fenomena dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Kekosongan ini esensi dari sifat mendasarnya adalah kekosongan dalam makna utamanya. Makna utamanya, semua fenomena menakjubkan yang ada di dunia. Menakjubkan karena tanpa adanya esensi dan tanpa keberadaan. Kebenaran sejati yang tanpa berwujud adalah kekosongan. Dalam segala fenomena dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Segala fenomena dharma adalah kosong. Bagaimanakah ada wujud manusia dan wujud saya? Juga tidak ada kamu, juga tidak ada wujud dia. Sebenarnya dari manakah manusia berasal? Sebelum kita dilahirkan, seperti apa rupa kita? Setelah kita lahir, hidup selama beberapa puluh tahun,
Ketika kita mencari kembali masa lalu, kita tidak dapat menemukannya lagi. Wujud penampilan kita di masa lalu, kita tidak dapat lagi melihatnya. Masa lalu kita telah berlalu. Lalu, bagaimana dengan kita di masa kini? Kita juga tidak berdiam selamanya. Di saat sekarang ini, kita terus berubah setiap detiknya. Di dalam tubuh kita juga terus bermetabolisme tanpa henti. Tubuh kita mengalami perubahan terus-menerus dan tanpa henti. Tidak ada sesaat di mana kita tidak berubah. Inilah tubuh kita. Tiada kemelekatan pada wujud. Tiada wujud yang tetap. Segalanya tidak memiliki diri yang asli. Oleh karena itu, wujud diri dan manusia lain adalah tidak bisa mendapatkannya. Dalam segala fenomena Dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Ketidaktahuan dalam segala fenomena Dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Mau mengatakan bahwa anak ini tiba-tiba muncul, kemudian menyapa kita. Kita pun tidak mengenalinya. Saya adalah si A. Sewaktu itu, saat anak itu datang, Master pernah memegang kepalanya. Oh, berapa tahun yang lalu ya? Kurang lebih 1-2 tahun yang lalu. Tidak terlihat, tiba-tiba anak ini sudah berubah. Dari begitu kecil menjadi besar seperti sekarang. Sewaktu itu menjulurkan tangan saja bisa memegang kepalanya. Sekarang sudah harus berjinjit. Atau tangan yang harus dijulurkan lebih tinggi untuk memegangnya. Ini adalah memohon wujud namun tidak bisa mendapatkannya. Sehingga dalam segala fenomena Dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Diri kita seperti ini, orang lain pun demikian. Ini adalah fenomena alamiah. Sungguh sederhana, setiap hari orang yang melihatnya tidak merasakan perubahan. Namun, selalu terjadi perubahan yang tidak terasa, tidak disadari. Inilah ketidaktahuan daripada makhluk. Tidaklah benar-benar memahami wujud dan rupa yang selalu berubah. Kita semua tidak menyadari, yakni tidak memahami. Inilah yang disebut dengan ketidaktahuan. Dalam keseharian dilalui dengan ketidakjelasan. Sebenarnya, setiap hari, setiap detik yang berlalu, semuanya adalah perubahan ilusif. Demikianlah kehidupan manusia. Jadi, dalam segala fenomena Dharma adalah tiada wujud manusia dan wujud aku. Laksana ruang angkasa yang menampung segalanya. Lebih bersungguh hati lagi. Maka kita akan lebih dapat memahami dan menghayati. Laksana ruang angkasa yang menampung segalanya. Alam semesta, langit berisi seberapa banyak materi, gunung, sungai, dan bumi, rerumputan, dan pepohonan, yang mana tidak ada di dalam ruang yang luas ini. Benar, berada di ruang yang luas ini bukan saja materi yang berwujud, tetapi mengandung banyak sekali prinsip kebenaran, prinsip fisika dan fisiologi. Banyak prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya, sama seperti sekumpulan pengusaha kita yang berasal dari 10 negara dan wilayah. Mereka hadir di Camp Chingxi, negara yang berbeda, usaha yang berbeda, teknologi yang berbeda, ilmuwan yang berbeda-beda. Semuanya berkumpul kembali ke Hualien. Tidak peduli apapun jenis kegiatannya, tidak peduli siapapun yang berbagi kesan batin. Mendengar sekumpulan pengusaha, ilmuwan, pekerja teknologi, setiap orang saling berbagi. Semuanya menangis dan tersentuh. Apa yang dilihat dan didengar beberapa hari ini?
Semua dari mereka merasa terharu, tidak peduli dari sisi dunia, orang yang mampu dan tidak mampu. Bagaimana orang yang mampu bisa bersumbangsi? Bagaimana orang dengan cinta kasih bersungguh hati bersumbangsi bagi orang yang membutuhkan? Semua yang mendengar merasa sangat terharu, terlebih di posko daur ulang. Lihat setumpukan barang yang terbengkalai ini, ternyata merupakan sumber pencemaran, bahkan sampai berdampak pada perubahan iklim dan mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Dari mana datangnya barang-barang ini? Harus bagaimana agar barang ini bisa kembali ke sifat dasar awal? Mereka semua ada mendengarnya, ada melakukan daur ulang, dan dapat memahaminya. Semuanya merasa sangat terkejut. Mereka adalah pelajar, mereka adalah para peneliti, mereka adalah profesor, mereka adalah para pengusaha. Ternyata di tumpukan barang daur ulang, sekelompok orang yang melakukan daur ulang. Namun, di dalam batin yang dapat disadari dan apa yang dilihat tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa. Tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa kehidupan. Semula barang tersebut telah dibuang. Semua ini sudah melalui perhatian orang-orang. Mereka dengan sepenuh hati mengumpulkan sumber daya, tidak peduli berasal dari gunung, tambang, atau dari dasar bumi. Sangat banyak sekali yang didapat. Semuanya adalah mereka dengan bersungguh hati memperhitungkan untuk memperolehnya. Melukai berapa banyak gunung, sungai, dan bumi, merusak berapa banyak yang telah diekstraksi, ambil sumber daya dari dalam tanah. Bumi sudah terlukai, material, sumber daya sudah akan habis. Terakhir, hasilnya adalah setumpukan sampah. Proses pembuatan mencemari udara, mencemari bumi. Jika kita merenungkan hal ini dengan sungguh hati, pada dasarnya segala sesuatu kembali kepada kekosongan. Tanah hanyalah tanah. Tanah subur terletak di dalam tanah. Kita tidak pernah mengetahuinya bahwa bumi mengandung begitu banyak benda di dalamnya. Semuanya akan tetap pada keadaan aslinya dan hidup harmonis. Namun manusia terlibat konflik karenanya. Mereka berebut, mengambil, dan memperolehnya, sehingga menimbulkan konflik antar manusia. Begitu banyak tragedi akibat ulah manusia, yang juga disebabkan dengan cara ini. Lihatlah, kita sering mendengar tentang tambang yang runtuh, atau ambruk, atau tambang yang meledak. Kelalaian sesaat yang membawa bencana. Ada banyak yang seperti ini. Semula tidak pernah ada banyak permasalahan seperti ini. Apakah adalah kecelakaan atau bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, sehingga telah menyebabkan kekurangan sumber daya di dunia. Saat ini, semua orang menjadi sangat khawatir. Sumber minyak dan air selalu menjadi perhatian besar, terutama air yang berdampak pada seluruh planet. Seluruh ekosistem manusia telah rusak, memiliki wujud. Segala sesuatu yang terkandung memiliki wujud namun bersifat ilusi, laksana ruang angkasa yang menampung segalanya. Ini adalah karena segala sesuatu yang ada di dalam kehampaan, yaitu pikiran, pandangan keliru manusia, sehingga tidak terdapat batasan dalam mengambilnya, sehingga
menimbulkan banyak sekali permasalahan. Inilah yang disebut memiliki. Di dalam pikiran atau pandangan keliru, muncul sangat banyak, memiliki wujud, dan wujud ini sangat banyak. Apakah wujud ini muncul sebagai sampah? Atau muncul sebagai emas atau berlian? Semuanya diperoleh dari pengrusakan sumber tambang dan gunung, dan juga pengrusakan bumi oleh manusia. Tidak peduli apakah berharga atau tidak, semua akan menjadi sampah dan lainnya. Segala sesuatu yang terkandung memiliki wujud, namun bersifat ilusi. Asal dari tambang ini, awalnya ada di dalam gunung dan bagian dari bumi. Namun, karena pikiran, pandangan keliru, manusia mengolahnya, merubahnya menjadi sesuatu yang berwujud, yang sebenarnya pada akhirnya hanya ilusi. Bukankah ini seperti tumpukan sampah? Inilah dunia manusia, laksana ruang angkasa yang menampung segalanya. Kekosongan sejati sebetulnya adalah keberadaan menakjubkan, karena manusia keliru. Sehingga setelah manusia mengerti bahwa di dalam tanah tersembunyi sesuatu, manusia pun mengambilnya, seperti ingin mengambil sebuah batu permata. Maka harus mengeruknya. Betapa melukai gunung itu. Juga belum tahu apakah dapat mengambilnya dengan berhasil. Tidak tahu. Pokoknya harus mengeruknya dengan area yang besar. Dipotong dan dikeruk. Tidak hanya sedikit. Telah dikorbankan dengan tidak sedikit. Betapa banyak kerusakan yang terjadi. Itu hanya suka pada wujud kemewahan, keserakahan akan hal yang tidak nyata dan kemewahan. Hal-hal tersebut hanyalah untuk menunjukkan statusnya. Apakah ada lagi fungsi selain itu? Tidak ada. Hanya karena susah didapatkan, maka nilainya menjadi tinggi. Hanya karena demikian. Tetapi, berapa banyak kerusakan yang sudah terjadi? Dilihat seperti itu, sebenarnya manusia memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Jika tidak digunakan secara benar, maka digunakan untuk kehancuran. Oleh karena itu, wujud, benda yang berwujud itu sebenarnya tidak benar-benar bernilai. Hanyalah benda berharga ini disimpan di dalam lemari brankas. Untuk apa fungsinya? Cuma ilusi. Hati inilah yang menciptakannya. Jadi, marilah kita kembali ke prinsip kebenaran. Kekosongan sejati sebetulnya adalah keberadaan menakjubkan. Sesungguhnya alam semesta ini di dalam kekosongan sejati ini mengandung prinsip kebenaran yang mendalam dan menakjubkan. Namun, prinsip kebenaran yang menakjubkan ini digunakan oleh manusia dengan cara yang keliru. Jika demikian, bagaimana kita menganalisa segala fenomena dharma? Sifat pada hakikatnya adalah hening dan padam. Pada dasarnya, sifat kita adalah sangat tenang dan hening. Tiada muncul dan tiada lenyap. Tiada wujud, maka tiada kerusakan. Tetapi karena orang memiliki kemelekatan dari semua prinsip ini, dengan sengaja menyatukan mereka dengan pikiran yang keliru. Oleh itu, memproduksi banyak benda dan menjadi adanya wujud palsu. Bagaimana kita menganalisa sedemikian banyak hal? Tidak dapat habis dibahas. Oleh karena itu, jurusan di universitas, jurusannya dibagi menjadi semakin spesifik, dibagi menjadi semakin detail, karena perlu spesialisasi,
karena ini terbagi menjadi sangat banyak, sehingga menyebabkan perbedaan antar bidang menjadi semakin jauh. Perbedaan antar bidang yang semakin jauh, bidang ilmiah ini tidak dapat menjelaskan bidang ilmiah lainnya. Bidang ilmiah saja sudah terbagi sangat banyak. Ada bidang astronomi yang mempelajari langit, ada bidang geografi yang mempelajari bumi. Masing-masing sudah berpisah. Bagaimana menjelaskan begitu banyak prinsip kebenaran? Sungguh, tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Saya bisa membicarakannya sampai poin ini. Di luar itu, bukan keahlian saya. Seperti demikian, jadi hampa dan kosong sungguh adalah hampa dan kosong yang sebenarnya. Hampa dan kosong adalah sebutan lain untuk tiada. Hampa artinya tanpa bentuk dan sifat. Kosong artinya tanpa hambatan, makanya dinamakan hampa dan kosong. Esensi dari batin pada awalnya hening. Realitas sejati adalah demikian. Sifat dari segala dharma pada hakikatnya adalah hening dan padam. Hampa dan kosong adalah sebutan lain untuk tiada, dan semuanya berarti tidak ada. Kosong artinya semuanya tidak ada. Ketika tiada yang ada, ini dinamakan kekosongan. Hampa artinya tanpa bentuk dan sifat. Bentuk yang bagaimana diberikan nama yang bagaimana. Sebenarnya, sesuatu yang tidak berbentuk tidak memiliki nama. Bahkan, nama benda yang memiliki bentuk hanyalah label. Apakah meja ini benar-benar adalah sebuah meja? Dari mana asal meja ini? Ini nyatanya adalah sebuah papan. Mengapa Anda mengatakan ini adalah sebuah meja? Bukan, ini bukan papan. Ini adalah sebuah kayu. Kayu. Mengapa disebut kayu? Pohon. Pohon. Benar, sebuah pohon. Bukan pohon, karena pohon berasal dari sebuah benih. Ada banyak nama. Ini dikarenakan kita memberi nama pada benda berdasarkan wujudnya. Pada dasarnya, semua itu adalah hampa. Ilusi tidak ada. Maka, hampa artinya tanpa bentuk dan sifat. Kosong artinya tanpa hambatan. Hampa berarti tidak ada. Ketika Anda memisahkannya, apapun tidak ada, tetapi kosong. Kosong adalah juga tanpa hambatan. Ada barang, barulah ada hambatan. Tidak ada barang, tidak ada hambatan. Maka ini disebut kekosongan, hampa. Esensi dari batin pada awalnya hening. Realitas sejati adalah demikian. Sifat dari segala dharma pada hakikatnya adalah hening dan padam. Esensi dari batin pada awalnya hening. Prinsip kebenaran di dalam batin kita pada dasarnya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Biologi dan psikologi kita sebenarnya secara fisiologis, jika dipikir-pikir, ketika belum dilahirkan di dalam tubuh ibu sebelum reinkarnasi, dari tidak ada menjadi ada, perlahan-lahan 6 akar, perlahan organ dalam, perlahan-lahan akar kita tumbuh. Sebenarnya tidak ada. Setelah dilahirkan, penyamaran ini berlanjut sampai sekarang. Oleh karena itu, tubuh kita melihat pada fisiologi. Dilihat dari fisiologinya, tidak ada apa-apa, merupakan entitas ini. Anda mengatakan Anda khawatir, Anda bahagia. Keluarkan untuk dilihat. Khawatir tidak dapat dikeluarkan.
Bahagia juga tidak dapat dikeluarkan, tapi itu ada dalam ekspresi Anda, melihat ekspresi Anda. Oleh karena itu, pikiran dan tubuh semuanya hanya ilusi, hanya penampakan saja. Oleh karena itu, realitas sejati adalah demikian. Sifat dari segala dharma pada hakikatnya adalah hening dan padam. Semua dharma padam dengan sendirinya. Tidak peduli apapun, alam adalah sesuatu yang musnah. Pada awalnya tidak ada. Lenyap adalah kosong. Pada dasarnya adalah kosong. Jika kita dapat mengerti semua prinsip ini, selanjutnya yang akan dikatakan baru dapat dipahami. Jadi, naskah sutra sebelumnya adalah: selanjutnya, para bodhisattva mahasatwa mengamati segala fenomena dharma sebagai kosong, sebagaimana realitas sejati, tidak keliru, tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan, mengamati segala fenomena dharma sebagai kosong, sebagaimana realitas sejati. Segala fenomena dharma sebagai kosong, sebagaimana realitas sejati, tidak keliru, tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Buddha Sakyamuni melanjutkan, dan juga Bodhisattva mengamati segala fenomena dharma sebagai kosong, sebagaimana realitas sejati. Para bodhisattva, setiap orang harus mengerti segala fenomena dharma sebagai kosong, sebagaimana realitas sejati, tidak keliru, tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Oleh karena itu, semua bodhisattva harus bersungguh hati, berpikir dengan sepenuh hati, tidak mengamati dengan hati-hati. Segala realitas sejati tidak keliru, yaitu tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Kita harus bersungguh hati untuk memahami hal ini. Bagaikan kehampaan dan kekosongan tanpa keberadaan. Segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Bagaikan kehampaan dan kekosongan tanpa keberadaan, bebas dari segala wujud. Sama seperti kehampaan dan kekosongan, tidak ada sifat hakikatnya jika dilihat dari ruang kita, ruang di mana orang terpisah satu sama yang lain. Apalagi sebenarnya yang ada, Anda tidak dapat melihat bahwa ruang ini tanpa keberadaan. Di ruang ini, segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas, tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Dengan ini, kita harus sepenuh hati memahami makna dari ayat sutra ini. Bagaikan kehampaan dan kekosongan tanpa keberadaan, sama seperti kehampaan dan kekosongan besar. Jarak antara Anda dan saya sekarang adalah ruang yang kecil. Ruang tempat semua orang duduk adalah ruang yang lebih dekat. Faktanya, melihat kehampaan dan kekosongan besar, langit, bumi, dan alam semesta, kehampaan dan kekosongan besar ini, bebas dari segala wujud, adalah tidak ada. Kehampaan dan kekosongan ini tidak memiliki segala wujud. Bagaikan kehampaan dan kekosongan tanpa keberadaan, bagaikan ruang angkasa raya, bebas dari segala wujud, tanpa keberadaan,
segalanya adalah ilusi, tanpa keberadaan, palsu, dan pada dasarnya kosong. Jejak pemikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Ahli astronomi Profesor Yap, Direktur Tan, dan lainnya menamai suatu asteroid di angkasa sebagai Ceci. Ini sudah diakui secara internasional sebagai asteroid Ceci. Saya ingin mencari tahu lebih detail lagi karena dinamakan Ceci. Seberapa jauh asteroid ini dari bumi kita? Saya sangat bersyukur kepadanya. Profesor Yap adalah anggota dari Akademi Nasional. Ketika saya menanyakan ini kepada beliau, dengan sepenuh hati beliau mencari tahu. Lalu yang ingin saya ketahui pula, asteroid ini ada dalam tata surya. Ketika bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari untuk 1 tahun. Berapa tahun yang dibutuhkan asteroid Ceci untuk mengelilingi matahari? Profesor Yap dengan pasti menjelaskan kepada saya, asteroid Ceci mengelilingi matahari untuk 1 putaran membutuhkan waktu 5 tahun 7 bulan. Jadi di masa mendatang, ketika kita membangkitkan tekad untuk terlahir kembali di dunia asteroid Ceci, kehidupan kita bisa lebih panjang. 1 tahun di sana adalah 5 tahun 7 bulan di bumi. Selain Profesor Yap dan tim Direktur Tan, ada juga sekelompok ahli astronomi, Profesor Mao yang juga membawa pekerjaan rumah kepada kita. Karena saya bertanya kepada beliau, bintang yang mana satu merupakan Traya Strimsa. Tanpa keberadaan segalanya adalah ilusi. Tanpa keberadaan segalanya adalah ilusi. Tanpa keberadaan dia mulai mencarinya. Bahkan dia meneliti perbendaharaan sutra dan meneliti ilmu astronomi. Akhirnya dia menemukan sebuah bintang kecil di mana bintang ini sangat terang di galaksi itu, sehingga dapat melihat pemandangan alam semesta ini. Mendengarkan analisis para ilmuwan, Buddha Dharma benar-benar ilmiah. Kita harus benar-benar menghayati Buddha Dharma. Jadi, alam semesta ini bebas dari segala wujud, karena di luar langit ada langit yang lain. Di luar dunia masih ada dunia yang lain. Namun, dengan mata telanjang manusia awam, ini adalah sungguh sulit untuk menganalisanya. Oleh karena itu, dalam alam semesta ini, di luar setiap planet, masih ada ruang angkasa raya. Jadi, benar-benar alam semesta ini bebas dari segala wujud. Materi lainnya adalah terbentuk di dalam ruang angkasa raya. Jadi, alam semesta sesungguhnya adalah bebas dari segala wujud. Tanpa keberadaan baru disebut kehampaan dan kekosongan. Pada dasarnya memang tidak ada materi. Pada dasarnya adalah tidak ada. Sehingga tanpa keberadaan segalanya adalah ilusi. Tanpa keberadaan segalanya adalah ilusi. Tidak memiliki sifat dasar. Jadi inilah kehampaan dan kekosongan. Baik itu pagi atau malam, baik itu malam atau pagi dan malam hari. Tidak ada perbedaan nyata antara pagi dan malam hari. Ini hanya rotasi bumi saja. Sehingga adanya pagi dan malam hari, semua planet berputar pada porosnya. Ada tata surya yang tak terbatas jumlahnya. Semua planet memiliki dunianya sendiri, yang mengorbit di tata surya sendiri. Inilah alam semesta. Pada dasarnya tidak ada wujud dan tanpa keberadaan. Jadi segalanya adalah ilusi, tanpa keberadaan, palsu, dan pada dasarnya kosong.
Jejak pikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Jejak pemikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Jejak pemikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Di dalam kekosongan ini, yang kita lihat hanyalah objek-objek individual ini. Ada waktunya terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Jadi, tanpa keberadaan, palsu dan pada dasarnya kosong. Jejak pemikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Karena ini adalah palsu, maka tidak ada. Kosong, ruang kosong yang tidak ada apapun. Dianalisa pada akhirnya, benar-benar apapun tidak ada. Namun, bagaimana dengan konsep pemikiran dan imajinasi kita? Sebenarnya batin, apa yang kita pikirkan, berpikir sampai mana, maka akan meninggalkan tempat itu, berdiam di sana, dan kemudian meninggalkannya. Jejak pemikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Anda berpikir di tempat ini, maka tidak ada di tempat itu. Jadi, ini bergerak, tiada wujud yang tetap. Bahkan, pikiran kita pun ikut bergerak mengikuti kondisi luar. Sekarang saya sedang bicara. Kalian juga bergerak mengikuti suaraku. Jika Anda tidak bergerak, saya mengatakan apapun, kalian juga tidak tahu. Masih ada perbedaan. Sekarang sedang bicara, perenungan kalian juga harus dapat membeda-bedakan. Untuk kesadaran ini adalah kesadaran mendengar. Akar telinga bersentuhan dengan suara. Kesadaran ini, kesadaran mendengar. Kesadaran berpikir harus membeda-bedakannya. Baru tahu akan apa yang sedang dibicarakan. Mengatakan ada, mengatakan tidak ada, mengatakan kebenaran ataupun palsu. Kalian harus mampu mendengarnya, baru dapat membeda-bedakannya. Oleh karena itu, ini adalah jejak pemikiran di dalam batin telah dilenyapkan. Anda mendengarkan kalimat ini dan ganti dengan kalimat ini. Jadi, apa yang dipikirkan sebelumnya juga telah hilang. Pikiran-pikiran selanjutnya akan muncul lagi. Jadi, segala kata-kata tidak mampu menjelaskannya secara tuntas. Dalam kehampaan dan kekosongan tiada keberadaan. Juga tiada yang mampu ada. Benar-benar tiada keberadaan dari sifat yang tetap. Tidak mampu untuk dijelaskan secara lengkap. Makanya, tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Dalam kehampaan dan kekosongan, tiada keberadaan, juga tiada yang mampu ada. Tiada keberadaan, juga tiada yang mampu ada. Benar-benar tiada keberadaan dari sifat yang tetap. Segala kata-kata adalah kosong, tidak dapat dijelaskan secara tuntas. Jadi, dalam kehampaan dan kekosongan, tiada keberadaan, juga tiada yang mampu ada. Kehampaan pada dasarnya memang kosong, tidak memiliki apapun. Ia juga tidak mampu untuk mengada-ngada. Jadi, tiada keberadaan, juga tiada yang mampu ada. Tidak ada cara dari kekosongan dapat berubah menjadi ada sesuatu. Tidak ada, benar-benar tiada keberadaan dari sifat yang tetap. Jadi, dengan demikian, benar-benar tiada sifat apapun. Seperti sihu, nama latin adalah Dendrobium atau Nobile lindel, sejenis tanaman obat tradisional Tionghoa. Dikatakan bahwa merupakan raja tanaman obat adalah harta berharga. Rumput ini ternyata bisa menumpang pada pohon, barulah ia dapat tumbuh. Ini juga merupakan harta berharga, tetapi jika ia tidak ditempatkan di pohon, maka dia tidak akan mampu untuk tumbuh, meskipun ia tidak perlu ditanam di tanah, tetapi harus ada sesuatu benda untuk ditempeli.
ia barulah dapat tumbuh. Benar-benar tiada keberadaan dari sifat yang tetap. Tidak mampu untuk dijelaskan secara lengkap. Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Ramuan ini, tanaman obat herbal ini masih sama. Harus ada materi atau benda. Tanaman obat ini memberi pasokan kepada tubuh manusia. Jika tidak, ketika tubuh manusia memiliki penyakit, maka tidak ada obat untuk mengobati. Ada obat, tetapi ia harus memiliki satu tempat untuk sandaran. Ia barulah bisa bertumbuh. Iklim yang bagaimana, materi tanah yang bagaimana, dan sebagainya. Ini semua adalah saling bergantungan. Jika tidak, maka semuanya adalah kosong. Harus bergantung pada apa? Jadi, benar-benar tiada keberadaan dari sifat yang tetap. Jika tidak ada materi, maka ia tidak akan mampu untuk berkembang dengan sifat yang tetap. Tidak ada. Jadi, tidak mampu untuk dijelaskan secara lengkap. Ingin agar semua benda ini disiapkan hingga selesai. Ingin menjelaskan hal ini kepada Anda, membicarakan hal itu, kata-kata tidak mampu untuk menjelaskannya. Tidak akan habis untuk dibicarakan. Benar-benar di dunia ini hanya untuk membicarakan mengenai kekosongan, maka tidak akan habis untuk dibicarakan. Jadi, tidak dilahirkan, tidak muncul, dan tidak timbul. Sifatnya adalah kosong dan hening. Secara bawaan tidak dilahirkan. Karma bagaikan ilusi. Secara bawaan tidak muncul. Tanpa awal dan tanpa akhir. Secara bawaan tidak timbul. Fenomena sifatnya adalah kosong dan hening. Sifat alaminya adalah kosong dan hening. Adalah kosong, hening, pada dasarnya tidak ada. Di dunia ini, banyak benda yang pada dasarnya memang tidak ada keberadaannya. Karena adanya ruang kosong ini, maka ada benda-benda ini. Tanpa adanya ruang kosong, maka benda-benda juga tidak ada. Tetapi ruang kosong pada dasarnya tidak ada apa-apa. Inilah yang harus kita pahami. Fenomena sifatnya adalah kosong dan hening. Sifatnya adalah kosong. Karena adanya kosong dan hening, jadi awalnya secara bawaan tidak dilahirkan. Ruang kosong ini tidak bisa melahirkan apapun dengan sendirinya. Tetapi karma bagaikan ilusi, sangatlah banyak, menciptakannya banyak karma, sehingga benda-benda ini memiliki namanya. Banyak benda yang berwujud dengan disatukan dan digabungkan. Ini membutuhkan manusia. Pengetahuan manusia, kesadaran manusia dalam melaksanakannya. Inilah secara bawaan tidak dilahirkan. Diri sendiri tidak bisa melahirkan sesuatu. Tetapi karma bagaikan ilusi. Karena sudah melakukan, menciptakan karma. Banyak tindakan yang dilakukan membuat segalanya menjadi bersatu. Banyak benda, hal-hal seperti ini terjadi karena jodoh. Jadi, secara bawaan tidak muncul. Pada dasarnya, fenomena ini tidak ada. Dari mana munculnya? Jadi, pada dasarnya, dia tidak muncul. Tanpa awal dan tanpa akhir. Tiada awal, tiada akhir. Ruang angkasa, alam semesta ini panjang dan kosong. Ruang angkasa, alam semesta yang benar, tanpa awal dan akhir. Secara bawaan tidak timbul. Pada dasarnya tidak bisa timbul dengan sendirinya. Inilah yang disebut timbul dan musnah, semuanya adalah ilusi. Sifat pada hakikatnya adalah kosong.
benar-benar timbul dan musnah adalah ilusi. Timbul dan musnah semuanya adalah ilusi. Sifat pada hakikatnya adalah kosong. Apa yang datang dalam 3 periode bagaikan terlihat dalam mimpi. Wujud yang lahir, muncul, dan timbul, semuanya tidak bisa didapatkan. Ilusi, sifatnya adalah kosong dan hening. Ilusi merujuk pada sesuatu yang terbentuk dari perpaduan yang dilakukan. Ini sama seperti kita semua, seperti yang kita lihat. Lihat apa yang dimaksud dari kalimat ini. Kita melihat tulisan di dinding yang muncul dari proyektor. Lantas, bagaimana tulisan ini bisa muncul? Dari mana wujud ini berasal? Ini adalah melalui gabungan pemikiran dan penelitian dari banyak orang dan lain sebagainya. Perkembangan dari teknologi, pengembangan yang menyesuaikan dengan ilusi dari berbagai sumber daya. Di dinding itu dapat memunculkan berbagai macam teks dan gambar yang berbeda. Di layar proyektor juga dapat memproyeksikan orang. Kita dapat melihat bahwa pada mulanya tidak ada apa-apa, tapi kemudian ada ilusi-ilusi ini. Jadi, sifatnya adalah kosong dan hening. Sifat ini pada dasarnya kosong dan hening. Jadi, tidak ada hakikat diri. Tidak ada hakikat yang bisa muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, melalui banyak tindakan dan proses, sehingga terciptanya barang-barang seperti ini. Sehingga dalam kehidupan kita, semua orang dapat memanfaatkan barang dari hasil ilusi ini. Akan tetapi, banyak orang yang pikirannya malah terdelusi oleh ilusi-ilusi tersebut. Pada telapak tangan terdapat alam semesta. Secara bawaan tidak muncul, tanpa awal dan tanpa akhir. Secara bawaan tidak timbul. Timbul dan musnah semuanya adalah ilusi. Sifat pada hakikatnya adalah kosong. Apa yang datang dalam 3 periode. 3 periode bagaikan terlihat dalam mimpi. Sekarang ini ada berapa banyak orang yang pada telapak tangan terdapat alam semesta. Anak-anak juga memiliki telepon genggam. Baik yang tua maupun yang muda, mereka menundukkan kepala sepanjang jalan, menatap telepon tangan. Barang ini berasal dari mana? Dengan memegangnya di tangan, merasa bahwa begitu banyak benda yang berada di dalam genggamannya dan dapat menyesatkan batinnya. Berjalan saja dengan kepala merunduk, maka kehidupan orang sekarang memang demikian adanya. Demikianlah tindakan karma yang menuntun kita menciptakan fenomena ilusi. Banyak sekali permasalahan di masyarakat. Di dalam ilusi telah melahirkan banyak kerisauan dan banyak masalah. Maka secara bawaan tidak muncul. Maka tanpa awal dan tanpa akhir, secara bawaan tidak timbul. Inilah yang mengharuskan kita untuk menghayati dengan sungguh-sungguh. Maka di tengah timbul dan musnah semuanya adalah ilusi, terlepas dari apakah barang ini timbul ataupun musnah. Semuanya hanyalah ilusi, kosong dan ilusi, seperti terlihat di layar, menghilang dalam sekejap. Maka sifat pada hakikatnya adalah kosong. Sifat ini pada hakikatnya adalah kosong. Apa yang datang dalam 3 periode? 3 periode maksudnya masa lalu,
sekarang, dan masa yang akan datang. Demikianlah bagaikan terlihat dalam mimpi. Peristiwa kemarin sudah berlalu, malam hari, saat tidur, dan bermimpi. Sebenarnya yang sejati adalah periode malam hari atau periode yang kemarin. Sama juga manusia, peristiwa, dan benda yang dilihat oleh mata dari sebidang, atau dari televisi, atau dari dalam telepon genggam adalah yang sejati. Sungguh, kita tidak dapat mencapainya. Kemarin adalah kemarin, sudah berlalu, maka masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Namun, setiap saat kita harus menggenggam waktu tersebut. 3 periode ini seperti pada saat acara penutupan kehidupan Cingse. Camp ini telah menginspirasi banyak bodhisattva. Jika mereka dapat mempertahankan tekad ini dan menggunakan kekuatan mereka saat mereka kembali ke negara mereka, mereka akan bermanfaat bagi banyak orang. Saya mendengar bahwa banyak pengusaha telah mempromosikan vegetarian. Setiap perusahaan mempromosikan vegetarian. Ribuan orang dapat menjadi seorang vegetarian. Ini adalah perbuatan baik. Mereka dapat mempertahankan tekad ini. Saya mendengarnya, setiap orang di depan panggung membentuk ikrar untuk menjadi seorang vegetarian. Sungguh suatu perbuatan baik. Saya berharap mereka tetap dapat melakukan perbuatan baik ini. Namun, apakah kehidupan mereka akan berubah? Ini tergantung kepada tekad mereka. Apakah akan tetap kokoh sepanjang hidup ini? Tidak peduli di mana kita berada dalam 3 periode, masa lampau, masa kini, ataupun masa depan yang tidak terbendung. Tekad kita harus mempertahankan arah yang benar. Inilah yang disebut keberadaan menakjubkan. Meski segala sesuatu itu kosong, namun mereka dapat menjadi keberadaan menakjubkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Wujud yang lahir, muncul, dan timbul, semuanya tidak bisa didapatkan. Wujud yang lahir, muncul, dan timbul. Oleh karena itu, walaupun kehidupan kita seperti mimpi, namun di dalam mimpi ada kebenaran. Seringkali mendengar, saya melihatnya di dalam mimpi. Oleh karena itu, saya harus melakukannya. Bukankah ini sama seperti Cihui dari Jordania? Dia, Cihui, mampu bertemu dengan guru, dan saya mengatakan sesuatu kepadanya. Apa yang dikatakan oleh guru? Dia melihat kebenaran di dalam mimpinya. Oleh karena itu, dia ingin bersumbangsi untuk orang yang menderita. Dia memutuskan untuk terus tekun melakukan. Oleh karena itu, di dalam mimpi adalah kebenaran. Setiap orang memiliki cinta kasih universal. Dalam satu mimpi dapat memberi berkah untuk banyak orang dan dapat menghilangkan berapa banyak penderitaan. Apabila ada orang yang kekurangan aspirasi atau memiliki temperamen yang tidak stabil, berapa banyak dia mendengar ajaran juga tidak akan bermanfaat. Saat mereka menghadapi dunia, ajaran juga tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, ibarat ilusi mimpi, kehidupan awalnya hanya sebuah ilusi mimpi. Oleh karena itu, wujud yang lahir, muncul, dan timbul. Lahir, muncul, dan timbul adalah 3 wujud. Semuanya tidak bisa didapatkan. Sebenarnya, siapakah kita saat kita dilahirkan? Siapakah kita sekarang? Dan siapakah kita saat kita meninggal nantinya? Sebenarnya, semuanya adalah sama.
Sebenarnya, pada akhirnya semuanya tidak bisa diperoleh. Pada akhirnya semuanya akan hilang. Oleh karena itu, wujud yang lahir, muncul, dan timbul. Lahir, muncul, dan timbul saat dilakukan. Wujud ini tidak dapat diperoleh. Mereka bukanlah sesuatu yang abadi dan bukan milik kita. 3 wujud, lahir, muncul, dan timbul. Semuanya adalah wujud yang terkondisi, bisa berubah dan musnah. Jadi, 3 wujud, lahir, muncul, dan timbul, wujud yang terkondisi, yaitu tanda yang dibuat oleh manusia. Ini disebut wujud yang terkondisi. Wujud yang terkondisi bisa berubah dan musnah, yaitu kita di setiap hari berhubungan yang terus berubah dan tidak kekal. Jadi, 3 wujud ini kita harus memahaminya. Tanda dari pembebasan, wimukti laksana. Tiada tanda samsara, bebas dari tanda wilaksana. Tiada tanda nirwana, tanda pelenyapan, niroda laksana. Tiada tanda samsara atau nirwana. Bahkan tiada tanpa tanda. Inilah prinsip menakjubkan dari jalan tengah yang bukan ada dan bukan tiada. Pembebasan, tiada tanda samsara. Tiada muncul, tiada tanda samsara. Bebas dari tanda, bebas dari tanda, tanda nirwana. Bagaimana untuk mencapai pembebasan? Bagaimana melatih diri sampai pembebasan? Pembebasan adalah tiada tanda samsara. Bila kita bisa tiada muncul, jangan melekat terus pada lahir. Ada orang yang mau meneruskan keturunan, apakah mesti demikian? Kita semestinya tahu kehidupan manusia sangatlah banyak penderitaan. Ini adalah tiada tanda samsara. Bila kita dapat terlepas dari kemelekatan ini, tiada tanda samsara, kita telah terbebaskan. Apalagi bebas dari tanda juga tiada tanda nirwana. Kita hendak membina diri. Jangan berkata, saya akan melekat. Saya pasti akan mencapai pembebasan, memasuki nirwana. Karena sudah datang, terimalah dengan senang hati 6 paramita dan segala praktiknya. Bebas dari tanda, wilaksana, tiada tanda nirwana, tanda pelanyapan. Inilah prinsip menakjubkan dari jalan tengah yang bukan ada dan bukan tiada. Sebenarnya, mati itu semuanya berhenti. Untuk apa pembebasan diri sendiri lagi? Pembebasan ini karena sekilas pikiran, maka berubah menjadi kendaraan kecil, bertahan di ajaran kendaraan kecil. Maka kita tidak perlu khawatir dengan kelahiran dan kematian. Begitu lahir, datang dengan sendirinya lahir. Karena sudah datang, terimalah dengan senang hati. Baik-baik bersumbangsi untuk orang banyak. 6 paramita dan segala praktiknya. Kita tidak perlu khawatir bertumimbal lahir pada samsara. Benar, bertumimbal lahir pada samsara adalah untuk membimbing para makhluk. Maka tidak perlu khawatir, jangan melekat, sehingga bebas dari tanda wilaksana, tiada tanda nirwana. Kita harus terlepas dari wujud yang dikhawatirkan, tanda pelenyapan. Tanpa wujud ini tidak perlu dipikirkan karena telah datang di sini. Lebih baik tenangkan diri dan berbuat yang terbaik. Arah telah tepat menuju 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Ini telah benar. Inilah prinsip menakjubkan dari jalan tengah yang bukan ada dan bukan tiada. Jalan tengah jangan melekat pada keberadaan. Jangan melekat pada kekosongan.
kita berjalan di jalan tengah. Ini barulah tempat pelatihan diri yang tanpa halangan, sehingga realitas sejati adalah setara dan berdiam selalu. Karena tiada tanda kemusnahan, makanya tiada tanda kemunculan. Karena tiada tanda perubahan, makanya tiada tanda muncul atau tanda timbul. Makanya tiada tanda kemunculan. Karena tiada tanda perubahan, tiada tanda muncul atau tanda timbul. Ini adalah tanda-tanda yang harus kita pahami dengan tuntas dalam melakukan pelatihan diri. Inilah realitas sejati yang sesungguhnya. Semuanya setara dan kekal adanya. Tidak perlu secara khusus mencari. Segala sesuatu di dunia pada dasarnya tidak ada. Tercipta karena ilusi daripada manusia. Karma yang tercipta ini menimbulkan banyak barang. Ada yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak berguna. Ada yang mengalami proses pencemaran dan lain sebagainya. Ini tercipta karena pemikiran yang keliru dan penuh hayalan dari manusia. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang bisa dijelaskan secara sempurna. Sehingga kita senantiasa harus lebih bersungguh hati